Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membuat tutorial penggunaan rumus-rumus di Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu tutorial penggunaan rumus if, and, dan juga VLOOKUP. Di sini ada sebuah contoh soal tentang perusahaan listrik negara di mana kita harus mengisi abodemen, jumlah biaya pemakaian, dan juga total biaya. Untuk mengisi abodemen, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sel E6, kita isi sama dengan VLOOKUP. Kemudian, lookup value-nya kita klik yang golongan, yaitu di sel D6. Kemudian, table array-nya kita blok kolom yang berisi golongan dan juga abodemen. Jika sudah diblok, kita absolutkan dengan cara tekan F4. Kemudian, kolom index number-nya yaitu di kolom yang kedua. Kolom yang pertama untuk golongan dan kolom yang kedua untuk abodemen. Maka kita isi di 2. Jika sudah, kurung tutup dan enter. Maka hasilnya menjadi 30.000. Jika sudah seperti ini, kita tarik dan hasilnya menjadi seperti ini. Kegunaan pengabsolutan yaitu agar kolom tersebut tidak berubah. Jadi kolom tersebut tetap. Nah, ini pun sama. Kolomnya tidak berubah. Kemudian, untuk mengisi jumlah biaya pemakaian yaitu menggunakan rumus if. Sama dengan if. Karena ini dari rentang 0 sampai 100, maka jumlah biaya pemakaiannya yang di F6, kita klik F6. Jika sel F6 lebih kecil dari atau sama dengan 100, maka nilai jika benarnya yaitu VLOOKUP menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu lookup value-nya kita pilih sel F6. Table array-nya kita blok kolom biaya pemakaian. Lalu kita absolutkan. Jika sudah, kolom indeks number-nya yaitu yang kedua, biaya per KWH. 2. Kurung. Karena ini merupakan biaya pemakaian persatuannya, maka kita harus kalikan ke total pemakaian yang digunakan. Maka ini dikalikan sel F6. Value if false-nya maka 0. Jika nilainya tidak benar, maka hasilnya 0. Kita kurung, tutup, kemudian enter. Maka hasilnya menjadi 75.000. Kita tarik. Maka untuk pemakaian yang lebih dari 100, hasilnya tidak akan muncul. Yang kedua yaitu jumlah biaya antara rentang 101 sampai 200. Ini menggunakan kombinasi rumus if, and, dan juga VLOOKUP. Yaitu sama dengan if, kemudian menggunakan rumus and. Karena ada 2 kategori yaitu antara 101 dan juga 200. Maka logika satunya, jika F6 lebih kecil dari atau sama dengan 200, dan logika yang keduanya, jika F6 lebih besar dari atau sama dengan 101.
Maka value if-true-nya, nilai jika benarnya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya yang F6. Lookup value-nya F6. Kemudian table array-nya kita blok yang pemakaian. Absolutkan. Kolom index number-nya yang kedua. Tutup kurung. Dan jangan lupa dikalikan dengan sel F6. Dan nilai jika salahnya yaitu 0. Value if false. Tutup kurung, kita enter. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita tarik. Biaya pemakaian yang antara rentang 101 sampai 200 hanya yang pemakaian 125, yaitu dengan biaya 375.000. Kemudian yang 201 sampai 300 masih sama menggunakan rumus if dan juga and, karena ada dua kategori. Logika pertamanya, jika F6 lebih kecil dari atau sama dengan 300, atau F6 lebih besar dari atau sama dengan 201. Value if true-nya menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya F6. Table array-nya kita blok. Kemudian absolutkan F4. Kolom index number-nya 2. Dan dikalikan dengan pemakaian di F6, sel F6. Kemudian value if false-nya kita isi 0. Enter. Kita tarik. Maka yang terisi yaitu yang 250, 245, dan 230. Untuk yang pemakaian di atas 300, maka rumusnya yaitu sama dengan if. Logical test-nya yaitu F6. Jika F6 lebih besar dari 300, maka value if true-nya menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya menggunakan sel F6. Jumlah biaya pemakaian, kemudian table array-nya kita blok pemakaian dan biaya per KWH, dan absolutkan. Klik F4. Kolom index number-nya yang kedua. Tutup kurung. Kemudian jangan lupa untuk dikalikan dengan sel F6. Banyaknya biaya pemakaian. Dan value if false-nya kita isi 0. Jika sudah, tutup kurung, enter. Hasilnya menjadi seperti ini. Double klik, kita tarik ke bawah. Menjadi ini. Kemudian, untuk total biaya, yaitu sama dengan sum. Lalu, kita log dari jumlah biaya pemakaian, tutup kurung, ditambah biaya abodemen. Kemudian enter. Sudah, kita tarik. Maka jadi seperti ini. Dan untuk total, kita menggunakan sum lagi. Kita blok dari atas ke bawah. Enter.
Dari rumus yang ini kita tarik ke pinggir, maka otomatis yang pinggirnya akan mengikuti. Di sini. Itulah tutorial cara penggunaan rumus if, and, dan juga VLOOKUP. Selanjutnya yaitu tutorial penggunaan rumus COUNTIF dan juga VLOOKUP. Di sini sudah ada data laporan pemasukan tiket bus dan kita harus mengisi kelas, tarif, serta jumlah penumpang kelas. Untuk mengisi kelas, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu, lookup value-nya kita sorot sel D5. Kemudian, table array-nya kita blok kolom kode, kelas, serta tarif. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Kemudian, kolom index number-nya yaitu yang kedua. Jika sudah, tutup kurung, enter. Maka tinggal kita tarik. Dan untuk mengisi kolom tarif, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya masih sama, yaitu sel D5. Table array-nya kita blok kode, kelas, dan juga tarif. Absolutkan F4. Dan kolom index number untuk tarif yaitu berada di kolom ketik. Nah, sudah, tutup kurung, enter. Maka jika sudah seperti ini, kita double klik dan hasilnya menjadi ini. Untuk pengisian jumlah penumpang kelas, kita menggunakan rumus COUNTIF, yaitu jumlah jika. Range-nya kita ambil yang dari kelas, kita blok kelas, kemudian kita absolutkan, karena nantinya rumusnya akan kita tarik ke bawah. Jika sudah, maka kriterianya yaitu bisnis. Tanda kutip, bisnis. Untuk penulisan kriteria, harus menggunakan tanda kutip untuk alfanumerik agar datanya terbaca. Jika sudah, kurung kemudian enter. Hasilnya menjadi 5 orang. Kita klik. Kenapa sama? Karena kita belum mengedit kriteria bisnisnya. Maka untuk ekonomi, kita edit saja bisnisnya menjadi ekonomi. Kemudian yang ini kita ganti menjadi eksekutif. Pastikan penulisan antara range kriteria yang kita ketik di sini dengan yang ada di sini itu harus sama. Karena jika ada perbedaan, maka datanya itu tidak akan terbaca. Kemudian yang terakhir, super eksekutif. Untuk totalnya yaitu menggunakan rumus sum. Lalu enter. Jumlah penumpang yaitu 15 orang sama dengan jumlah yang ada di data ini. Karena ini datanya masih belum terlalu jelas, apakah ini 5 orang, 5 hari, maka kita harus merubahnya. Untuk menambahkan orang, kita merubahnya di number, kita klik yang general ini,
Lalu kita pilih More Number Format. Kita sudah muncul seperti ini. Kita pilih Custom. Lalu kita klik yang 0 ini. Klik spasi, lalu tanda kutip kita tambah ketik orang. Tanda kutip lagi. Nah, sudah seperti ini dan di sampel muncul seperti ini. Kita klik OK. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu tutorial penggunaan rumus right, left, VLOOKUP, dan juga HLOOKUP. Di sini sudah ada data tentang laporan daftar tamu periode Desember 2022. Ada nama tamu, kode, tarif kamar, dan masih banyak lagi. Untuk mengisi tarif kamar, kita menggunakan rumus VLOOKUP yang dikombinasikan dengan rumus left. Maka sama dengan VLOOKUP, kemudian rumus left. Kenapa kita menggunakan rumus left? Karena kita akan mengambil suatu karakter dari suatu teks. Di sini teksnya yaitu kita sorot sel D7. Lalu karena kita hanya akan menggunakan kode S01, maka jumlah karakter yang akan kita ambil yaitu 3 karakter dari kiri. Nah, sudah, kurung tutup. Kemudian table array-nya kita blok kode kamar dengan sampai tarif kamar. Absolutkan. Kemudian kolom indeks number-nya yaitu tarif kamar berada di kolom ketiga. Kita isi 3. Sudah, tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya menjadi 250.000. S01 itu yaitu suite dengan tarif kamar sebesar 250.000. Jika sudah benar, kita tarik rumusnya ke bawah dan menjadi seperti ini. Untuk mengisi tipe kamar, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP yang dikombinasikan dengan rumus right. Kenapa menggunakan rumus HLOOKUP? Karena data keterangannya ini disusun dalam bentuk horizontal. Maka untuk mengisi tipe kamar yaitu sama dengan HLOOKUP, kemudian rumus right, karena kita akan mengambil suatu karakter dari kanan dari suatu teks. Teksnya yaitu sel D7 dan jumlah karakter yang akan kita ambil dari kanan yaitu 1, 2, 3. Maka kita ketik 3. Jika sudah, kurung tutup. Kemudian table array-nya kita blok yang kode type, tipe kamar, serta hadiah. Absolutkan. Jika sudah, atau indeks number-nya untuk tipe kamar yaitu berada di baris kedua. Baris pertama untuk kode type, baris kedua untuk tipe kamar, dan baris ketiga untuk hadiah. Tipe kamar berada di baris kedua. Jika sudah, kurung tutup, enter. FML itu untuk tipe kamar family. Benar. Ini jika sudah seperti ini, maka kita tinggal tarik ke bawah.
Selanjutnya, untuk pengisian kolom hadiah, masih sama menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian right, karena kita mengambil karakter dari kanan, teksnya yaitu di sel D7, dan nomor karakternya yaitu 3 karakter dari kanan. Sudah, table array-nya blok, kemudian absolutkan, lalu row index number-nya yaitu di baris ketiga. Untuk hadiah berada di baris ketiga, maka isi 3, tutup kurung, enter. Jika sudah, kita tinggal tarik saja. Untuk pengisian jumlah bayar, maka kita tinggal mengalihkan tarif kamar dikali dengan lama tinggal. Enter. Kita tarik. Dan ada diskon sebesar 2%, maka pengisiannya yaitu jumlah bayar dikali dengan diskon sebesar 2%. Enter. Kita tarik. Untuk total bayarnya, yaitu jumlah bayar dikurangi diskon 2%. Tinggal kita tarik ke bawah dan menjadi untuk totalnya itu menggunakan rumus sum. Kita blok, kita enter. Kita tarik ini ke pinggir dan ini adalah hasil tutorial penggunaan rumus-rumus di Excel. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.